Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, peserta didik SMK Negeri 10 Garut, kita bertemu di Segar TV, siaran edukatif membentuk generasi akademis religius. Hari ini kita alhamdulillah sudah akan bertemu dengan guru-guru MGMP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping saya ada Pak Salih. Assalamualaikum Pak Salih. Waalaikumsalam Pak Rayu. Dan di sisi Pak Salih ada Pak Yudi Triana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Rayu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, anak-anak peserta didik yang saya hormati, yang saya banggakan, hari ini kita akan coba melakukan diskusi atau penyampaian terkait dengan persiapan kita melaksanakan PTS, ya, penilaian tengah semester. Meskipun dalam hal ini sudah hampir 7 bulan kita tidak bertemu, mudah-mudahan melalui aplikasi SMKN 10 Garut dan atau mungkinan TV komunitas, YouTube dan sebagainya, kita bisa menyapa anak-anak peserta didik kita. Pak Salih, bagaimana persiapan Pak Salih sendiri terkait dengan persiapan kita untuk melakukan PTS? Pak Salih ngajar di kelas berapa, Pak? Saya mengajar di kelas 10 Pak Rayu, ya. Untuk persiapan siswi SMK 10 Garut dalam menghadapi penilaian tengah semester ini, khususnya untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saya sudah membagikan bagaimana supaya siswa dan siswi kelas 10 khusus yang saya ajar itu bisa melaksanakan dengan baik. Apa yang saya lakukan itu agar siswa dan siswi tidak bingung lagi bagaimana mengikuti PTS yang secara online. Oke. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Oke. Yang saya lakukan yaitu merangkum sebuah materi yang dimana materi itu akan saling berkaitan dari bab pertama sampai bab akhir, yang nantinya materi tersebut mungkin akan diterima oleh seluruh siswa kelas 10. Ya. Terkait materi itu sendiri, mungkin materi-materi apa saja yang telah Bapak sampaikan di tengah-tengah COVID ini? Oke. Untuk bab pertama atau kompetensi dasar 3.1 tentang pengetahuan, mungkin saya telah menyiapkan bagaimana siswa menganalisis bangsa dan negara, tetapi pada hakikatnya bagaimana bangsa itu dan bagaimana negara itu. Kadang-kadang siswa-siswi itu Pak, kita ke Pak Yudi. Pak Yudi ngajar kelas berapa, Pak? Saya mengajar di kelas 11, khususnya TKS sama TBSM. Ya. Mungkin materi-materi apa, Pak, yang Bapak sampaikan di tengah-tengah COVID kita ini? Ya. Yang pertama itu saya memberikan materi itu melalui online. Yang pertamanya ya, sub materinya itu mulai 3.12 itu mulai analisis hak asasi manusia melalui perspektif Pancasila. Berarti Bapak di sana berbicara tentang nilai-nilai Pancasila, ya. Yang terkait dengan materi tersebut. Ya, Mungkin ada satu bocoran yang perlu disampaikan terkait soal PTS nanti lah. Ya, Kisi-kisinya seperti apa, Pak? Kisi-kisinya buat PTS ya. Mungkin siswa itu harus tahu dulu pengertian dulu HAM, dasarnya dulu. Kemudian kita lanjut ke tingkat lebih atas itu melalui konsepnya dan jenis-jenis pelanggarannya. Itu aja yang utamanya. Oke. Pak Salih, saya ingin ada bocoran untuk anak-anak kita. Untuk kelas 10 ya, untuk bocoran sedikit tentang bocoran untuk bab pertama atau KD 3.1 ini, yaitu kalian sebenarnya tidak usah pusing untuk membedakan bangsa dengan negara. Ya, kadang-kadang
sumber lain yang berkaitan tentang hakikat bangsa dan negara. Oke, Ya. satu mungkin ya. Ya. Satu ya. Nanti alhamdulillah peserta didik yang saya banggakan, kalian tetap sehat pastinya. Amin. Saya mengajar di kelas 12. Semua saya ajar untuk pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Bapak akan kasihkan bocoran-bocoran terkait dengan pelaksanaan penilaian tengah semester yang insya Allah akan kita laksanakan minggu depan. Nah, sekalian, Bapak nge-share di YouTube maupun video conference yang pernah Bapak kita lakukan. Saya materi pertama adalah baru satu bab loh. Jangan dua bab. Jangan dua bab. Satu bab. Ya, satu bab kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Di dalam materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kalian sudah pasti harus bisa sebelum menganalisa harus bisa mengartikan hak dan kewajiban itu sendiri. Jadi bocoran untuk PTS-nya lihat dulu tuh. Kamu sudah tahu belum artinya hak dan kewajiban? Nah, ada hak kewajiban negara terhadap warganya, ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Oke, yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi, kalian nanti pelajari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila semuanya nanti apakah substansinya, esensinya, penjabaran dari nilai-nilai tersebut terkait dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, kalian dihadapkan ini soal yang paling pokok nih. Kalian dihadapkan dengan bagaimana kalian bisa menganalisa apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang pernah kamu lakukan. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang pernah atau pemerintah lakukan untuk warga negaranya? Dari contoh-contoh kasus tersebut, kalian analisa pasal berapa, sila berapa yang dilanggar oleh kalian sebagai warga negara dan atau negara terhadap warga negaranya. Terakhir, kalian akan dihadapkan dengan contoh-contoh dalam bentuk soal di PTS nanti terkait dengan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, contoh-contoh kasusnya akan diperlihatkan bagaimana penanganannya, apa yang dilakukan pemerintah ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara dan atau mungkinan negara. Ya, nah terakhir untuk PTS kalian jangan lupa tuh pahami nilai-nilai dasar Pancasila, pahami sila-sila di dalamnya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Pak Salih, Pak Yudi. Ya, Siap. Oke, itu materi kita dan PTS kita akan nanti insya Allah digelar selanjutnya. Mungkin ada sesuatu yang perlu Pak Salih dan Pak Yudi sampaikan terkait dengan pembelajaran daring, online, dan kehadiran Segar TV. Pak Salih dulu, Pak Yudi dulu. Ya. Mungkin saran dari saya ya membuat anak-anak tercinta di rumah, mungkin untuk menjaga kesehatannya agar kita dapat melaksanakan PTS-nya dengan lancar. Itu aja Pak Yudi. Terima kasih Pak Rayu atas waktunya. Mungkin saran dari saya ya untuk siswa-siswi khususnya di SMK Negeri 10 Garut dalam masa pandemi ini, kalian diharapkan supaya tidak terlalu mengambil pusing ya dengan keadaan seperti ini. Kita jalani saja ya. Kenapa? Karena kita itu merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Maka dari itu Bapak sarankan supaya kalian lebih menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, dan yang paling utama adalah menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah peserta didik yang saya hormati, pemirsa TV Segar ya.
yang saya banggakan pastinya pesan saya satu, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa ini adalah bangsa yang kaya raya. Kalianlah pemilik semuanya. Terima kasih Segar TV, siaran edukatif membangun generasi akademis dan religius. SMK 10 juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.